Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Cindy Apriliana Sari Akusa Putri, Amalia Dewi Sartika, Billy Dwi Mutiawati, Tri Anjayani akan mempresentasikan tentang pajak dalam pembangunan atau kurva Laffer. Saya Tri Anjayani akan mempresentasikan subbab yang pertama, yaitu fungsi pajak dalam pembangunan dan kurva Laffer. Sebagai salah satu sumber penerimaan bagi negara, pajak mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting dalam proses pembangunan. Dalam hal ini, pajak selain berfungsi sebagai budgeter, juga dapat berfungsi sebagai reguleran. Ditinjau dari fungsi budgeternya, pajak adalah alat untuk mengumpulkan dana yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan, ataupun transfer ke daerah. Sementara itu, jika dilihat dari fungsinya sebagai pengatur atau reguleran, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan, yaitu antara lain sebagai alat pemerataan distribusi pendapatan. Berikut adalah fungsi dari pajak, antara lain yang pertama yaitu menciptakan kondisi ekonomi yang mampu memberi rangsangan terhadap peningkatan produksi sektor-sektor real dalam rangka menghasilkan tingkat pendapatan per kapita masyarakat yang meningkat. Yang kedua yaitu menekan kesenjangan ekonomi, terutama dalam mengurangi ketimpangan atau undistributed income masyarakat. Yang ketiga yaitu menggerakkan sumber-sumber ekonomi masyarakat sehingga dapat ditransfer menjadi penerimaan negara sehingga dapat meningkatkan investasi. Yang keempat yaitu menata pengelolaan investasi yang produktif sehingga dapat meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi. Yang kelima yaitu memperlambat peningkatan konsumsi masyarakat sehingga dapat meningkatkan investasi. Yang keenam yaitu meningkatkan hasrat menabung masyarakat yang selanjutnya dapat menjadi tambahan investasi. Pada sisi lain juga dapat dijelaskan bahwa penerimaan pajak negara dari pajak itu merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan. Optimalisasi penerimaan pajak merupakan salah satu cara untuk mendanai pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Meskipun demikian, dalam implementasinya dijumpai banyak hambatan dan tantangan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Hubungan antara tarif pajak atau tax rate dengan penerimaan negara dari pajak atau revenue tersebut terjadi karena perubahan dalam tarif pajak mempunyai dua efek terhadap penerimaan negara, yakni arithmetic effect dan economic effect. Arithmetic effect terhadap apabila tarif pajak tinggi maka penerimaan itu juga akan tinggi. Sementara itu, economic effect dalam penetapan pajak dapat terjadi karena adanya perubahan dalam kegiatan ekonomi, antara lain yaitu keselamatan kerja dan juga output, akibat adanya perubahan dalam tarif pajak. Apabila tarif pajak dinaikkan, maka multiplier efeknya akan bersifat negatif terhadap kegiatan ekonomi. Sebaliknya, apabila tarif pajak itu diturunkan, maka multiplier efeknya akan bersifat positif terhadap kegiatan ekonomi. Poin kedua, tinjauan teoritis peranan pajak dalam pembangunan ekonomi. Dampak ekonomi dengan adanya program pengeluaran pemerintah atau government expenditure secara khusus menyangkut dua kategori, yaitu dampak alokasi dan distribusi. Dampak alokasi merujuk pada cara bagaimana program pengeluaran pemerintah mempengaruhi pola barang dan jasa publik dilakukan. Sedangkan dampak distribusi atas pengeluaran pemerintah merujuk pada pengaruh atas distribusi real income, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan atas program yang dilakukan. Banyak pengeluaran pemerintah menguntungkan beberapa kelompok masyarakat di atas beban pihak lain sebagai konsekuensi pelaksanaan distribusi penghasilan. Secara teoritis, distribusi pengeluaran pemerintah yang bersumber dari pajak yang terkumpul dan dibayar atas beban masyarakat ini berdampak sangat baik tetapi sering tidak terbukti sendiri. Pemerintah mengeluarkan sejumlah uang yang sangat besar untuk mendorong produksi barang dan jasa yang tidak diproduksi pihak swasta, atau jikapun ada jumlahnya sangat sedikit dan tidak berarti. Kita menyebutnya sebagai barang-barang non-market. Peran pajak memperhatikan opportunity cost dari program pemerintah tentu saja menimbulkan ingatan ke pajak. Sesungguhnya pengeluaran memiliki opportunity cost masing-masing terkait bagaimana pengeluaran tersebut dibiayai. Peran pajak sesungguhnya dalam membiayai pengeluaran pemerintah terdiri atas dua bagian. Yang pertama yaitu pajak atau
bentuk pembiayaan lainnya, menentukan komposisi dari pengorbanan output swasta. Kedua, pajak juga akan menentukan secara tepat siapa yang akan menanggung opportunity cost. Meskipun opportunity cost untuk masyarakat adalah P1, P2, perbedaan pengenaan pajak akan mendistribusikan beban ini secara berbeda-beda di antara masyarakat. Poin ketiga yaitu dimensi dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan merupakan suatu upaya bagi negara untuk mensejahterakan penduduknya. Kesejahteraan penduduk tersebut secara kuantitatif dapat dilihat dari pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Bagi negara sedang berkembang, tujuan kesejahteraan yang layak bagi penduduknya merupakan suatu keharusan untuk mengejar ketertinggalan pembangunannya dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Untuk dapat mencapai sasaran tersebut, maka dibutuhkan berbagai sumber daya atau faktor produksi baik yang tersedia di dalam negeri maupun di luar negeri. Secara lebih khusus, pembangunan ekonomi merupakan akumulasi kegiatan dalam rangka memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Di dalamnya terkandung kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi yang melibatkan interaksi antar elemen masyarakat. Dalam hal ini, pembangunan ekonomi yang produktif mengandung berbagai dampak positif, di antaranya menambah pendapatan nyata bagi sebagian besar masyarakat. Secara teoritis, dalam kepustakaan pembangunan ekonomi pasca Perang Dunia Kedua, didominasikan oleh 5 aliran pemikiran yang bersaing satu sama lain. Kelima pendekatan ini adalah yang pertama, model-model pertumbuhan terhadap linier, yang kedua, kelompok teori dan pola-pola perubahan struktural, yang ketiga, revolusi ketergantungan internasional, yang keempat, kontra-revolusi pasar besar neoklasik, yang kelima adalah perkembangan terakhir dalam teori pembangunan ekonomi tersebut menjadi muncul endogen. Pembangunan ekonomi juga menunjukkan suatu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang sering sekali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan real per kapita. Jadi, indikator adanya pembangunan ekonomi di samping adanya pertumbuhan pendapatan nasional real, juga adanya peningkatan produktivitas pendapatan real per kapita atau income per kapita. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tingkat output GNP pada suatu saat tertentu ditentukan oleh tersedianya atau digunakannya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar, dan kerangka kehidupan ekonomi atau sistem perekonomian itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu perpajakan dan pembangunan ekonomi dalam perspektif kajian empiris. Salah satu indikator penting dalam pembangunan ekonomi adalah adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini mengandung arti bahwa aktivitas kegiatan ekonomi mengalami kenaikan sehingga output yang dihasilkannya pun bertambah banyak. Secara teoritis, menurut Stan pada tahun 1991 menyebutkan bahwa dalam proses pertumbuhan ekonomi, suatu negara akan membutuhkan akumulasi modal fisik, kemajuan teknologi, adanya inovasi dan ide-ide baru, serta pertumbuhan penduduk. Contoh dari hasil kajian empirik yang pernah dilakukan diantaranya yaitu yang pertama, penelitian oleh Blomqvist pada tahun 2003. Blomqvist menganalisis hubungan antara ketidakmerataan pendapatan dengan tax konflik di USA selama tahun 1947 sampai 2000. Hasil dari analisis data yang dilakukan ditemukan bahwa tingkat pengangguran dan proporsi upah pada tingkat top decile memiliki pengaruh signifikan terhadap kesenjangan upah. Selain itu, dalam penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pengurangan dalam ketidakmerataan pendapatan masyarakat dapat mengurangi perilaku penghindaran pajak melalui pengangguran terhadap opportunity cost dan pengurangan motivasi untuk melakukan tax evasion. Selanjutnya, kajian-kajian itu pernah dilakukan oleh Erat pada tahun 1997, selanjutnya pada Aldous dan Albert pada tahun 2002, dan masih banyak